sehingga ahli rumah Nabi menjadi ahli surga. Karena di dalam rumah Nabi penuh dengan segala perkara yang menjadi wasilah siapapun yang ada di rumah Nabi menjadi ahli surga. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati, wa fi riwayatin an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadith. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmunya, juga dalam majlis zikrullah, zikir kepadanya. Yang mana termasuk zikir majelis kita ini juga diisi dengan salawat salam kepada junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan membacakan pujian-pujian dan hikayat keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga kita bersama-sama tidak ada berdoa rumah tangga yang paling dicintai dan yang paling diagungkan oleh Allah kecuali rumah tangganya Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada pernikahan yang paling dicintai dan yang paling diagungkan oleh Allah kecuali pernikahannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu agar kita menjadikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri toladan tertinggi. Selalu dalam gerak-gerik kita mengingat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dohir kita, batin kita, perhatian kita adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang terbaik adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling terpuji adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling unggul adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling suci adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling sempurna adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling mulia adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling dicintai Allah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta di dalam nikah sekalipun Nabi memberikan isyarat kepada kita, bukan cuma dalam sholat saja, bukan cuma dalam haji saja, di mana Nabi pernah berkata begini kepada sahabatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian harus sholat seperti kalian melihat aku sholat bagaimana. Ya. Lalu di dalam haji sama juga begitu. Ya. Di dalam haji juga sama begitu. Bahwa kita diperintahkan mengikuti manasik hajinya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku manasikakum, manasik haji kalian. Kalian jangan ngambil dari siapa-siapa. Manasik kalian itu dari mulai sampai akhirnya, manasik haji dan umroh harus mengambil dari aku, kata Nabi. Khudhu anni manasikakum. Lalu dalam nikah saja Nabi mengisyaratkan an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku tidak masuk kelompokku. Artinya di dalam nikah saja kita jangan sembarang berkiblat. Dalam nikah saja kita jangan sembarang menjadikan seseorang sebagai suri toladan dalam pernikahan dan rumah tangga. Tidak ada yang bisa menyamai pernikahan dan rumah tangganya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Pahami oleh kita rahasia dalam hadis ini syarat dari Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci kepada sunnahku falaisa minni, tidak termasuk kelompokku. Artinya apa? Kalian harus menikah, dan menikahnya kalian, rumah tangga kalian harus meniru pernikahanku dan harus meniru rumah tanggaku. Pahami oleh kita. Salah satunya rumah tangga baginda Rasulullah SAW. Seperti apa sih rumah tangga Nabi? Salah satu saja, Nabi membuka kan, ke publik tentang bagian daripada makna dari rumah tangga Rasulullah SAW. Apa? Baiti jannati. Ini salah satunya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
adalah surgaku. Rumahku surgaku maknanya bukan di rumah kita banyak peralatan rumah yang mewah, bukan rumahnya mewah, bukan. Semua orang tahu bagaimana rumah Nabi, kecil. Rumah Nabi atap saja kita bisa dicolek. Bisa dicolek dengan tangan, atapnya aja. Bagaimana rumah Nabi itu? Tikernya dari daun korma. Bahkan Nabi tidur di atas hamparan pasir. Ini rumah Nabi yang disebut oleh Nabi, rumahku adalah surga. Artinya semua umatnya harus menjadikan rumahnya masing-masing seperti Nabi menjadikan rumahnya sebagai surganya. Rumah semua muslimin harus menjadi surganya, seperti mana Nabi menjadikan rumahnya sebagai surganya. Bagaimana menjadikan rumahnya sebagai surganya? Sehingga Nabi mengatakan rumahku surgaku. Rumah Nabi adalah sebagai suri toladan terbaik di dalam menjalankan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, sebagai suami dan sebagai istri. Lalu Nabi sebagai ayah, sebagai kakek. Ingat, sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai pendidik, sebagai pentarbiyah. Lalu makna baiti jannati, rumahku surgaku. Nabi menjadikan rumahnya adalah sebagai tempat berzikir kepada Allah, tempat bersyukur kepada Allah, tempat beribadah kepada Allah, tempat ruku dan sujud kepada Allah, tempat mengadu, berdoa, curhat kepada Allah, tempat menangis kepada Allah, tempat beristighfar kepada Allah, tempat warna-warni kalimat thayyibah, tempat Quran, tempat sunnah, tempat warna-warni amal soleh Allah, tempat tarbiyah, taklim, dakwah, mendidik keluarga, sehingga ahlul bait Nabi memiliki derajat yang tinggi. Tidak sekonyong-konyong Allah memuji keluarga Nabi di atas yang lainnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Tidak sekonyong-konyong begitu, tidak. Ingat, tidak. Tapi Allah memuji, kan? Ada wasilah yang Allah jadikan wasilah hingga ahlul baitnya sampai kepada derajat dipuji oleh Allah, sampai kepada derajat kesucian yang melebihi yang lainnya. Apa wasilahnya? Wasilahnya karena baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan rumahnya sebagai tempat mentarbiyah istri-istrinya, mentarbiyah putra-putrinya, mentarbiyah cucu-cucunya dengan tarbiyah yang teragung, hingga dengan tarbiyahnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dengan ta'lim pendidikannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ahlul bait Masya Allah menjadi manusia-manusia yang kesuciannya dipuji oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda, keagungannya dipuji oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Siapa yang tampil yuzakihim, mensucikannya? Rasulullah SAW. Siapa yang tampil wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah, yang mengajarkan kan Quran, mengajarkan hikmah? Siapa yang tampil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tampil yurabbihim, mentarbiyah mereka? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Bayangkan oleh kita. Bayangkan. Ahlul bait Nabi bukan suci tanpa tarbiyah. Ahlul bait Nabi bukan sekonyong-konyong dipuji oleh Allah tanpa pendidikan seorang nabi, seorang ayah, seorang suami. Lah. Tapi dengan pendidikan, dengan tarbiyah, dengan ta'lim, siang dan malam terus Nabi mendidik keluarganya, siang dan malam mentarbiyah keluarganya dengan berbagai cara, sehingga ahlul bait Nabi mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Allah. Karena Nabi menjadikan rumahnya sebagai apa? Surga. Sehingga ahli rumah Nabi menjadi ahli surga. Karena di dalam rumah Nabi penuh dengan segala perkara yang menjadi wasilah siapapun yang ada di rumah Nabi menjadi ahli surga. Rumah Nabi, ingat, menjadi taman surga, menjadi rumah ilmu, rumah zikir. Majelis ilmu, majelis zikir saja itu disebut apa? Riyadul Jannah, taman-taman surga. Dan disebut oleh Nabi adalah surga yang di dunia, yang siapa orang yang masuk ke surga di dunia tersebut pasti masuk ke surga di akhirat. Siapa yang tidak masuk ke surga di dunia tersebut tidak akan masuk ke surga di akhirat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Rumah Nabi menjadi majelis ilmu dan majelis zikir. Maka rumahku adalah surgaku. Ini salah satu daripada makna, Masya Allah, rumah tangganya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, daripada makna pernikahannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, daripada makna an-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Itu salah satunya. Paham? Jadi kalau begitu kita umat Islam tidak boleh sembarang menikah. Tapi kita harus melihat bagaimana Rasul menikah. Bagaimana prosesi sebelumnya. Bagaimana prosesi dalam rumah tangganya. Bagaimana mendidik istrinya. Bagaimana mendidik putra putrinya sampai cucunya. Karena cucu Nabi dan terdidik juga oleh Nabi. Di antaranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma wa alaihimassalam. Masya Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya, mendidik ahlul bait setelahnya agar pernikahannya mengikuti beliau dan agar menjadikan rumah-rumah mereka sebagai surga-surga mereka,
dan surga-surga bagi ahlul bait mereka masing-masing, hingga kan keluaran rumahannya saja menjadi ahli surga semua. Ini keluaran rumahan, bukan keluaran universitas, bukan keluaran sekolahan di luar negeri, di sana di sini, bukan. Keluaran rumahannya Nabi, rumahannya ahlul bait Nabi, keluaran rumahannya sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, rumahannya saja lahir keluar dari rumahnya itu jadi wali semua. Keluar jadi wali, ingat, rumahannya saja jadi ulama semua, rumahannya saja jadi pemimpin umat di dunia dan di akhirat. Allah. Kenapa? Karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bukan sekedar mengikuti sunnah Nabi nikah, hanya sekedar nikah bahasa saja, atau hanya sekedar menikah akadnya saja. Lah, an-nikahu sunnati, dari mulai prosesi awal sampai rumah tangga sampai meninggalnya. Dan istri-istri Nabi di dunia menjadi istri-istri Nabi di surga juga. Itulah baiti jannati, itulah pernikahan yang Nabi jalankan. Itulah bagian daripada makna an-nikahu sunnati. Semoga kalimat ini manfaat, khususnya bagi yang ngomongnya, umumnya bagi siapapun yang mendengarkannya, khususnya bagi pengantin yang baru menikah dan bagi pengantin yang sudah lama menikah, dan bagi yang mau menikah dan bagi yang mau menikah lagi. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.